Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video kali ini admin lanjutkan pembahasan. Bab ini kita akan bahas tentang himpunan, relasi, dan fungsi. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, admin akan sampaikan apa itu himpunan, definisinya, dan bagaimana kita menyebut sesuatu itu himpunan atau bukan himpunan. Himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas. Misalnya kumpulan kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Misalnya lagi kumpulan siswa perempuan di kelas 12 apa di SMAN apa. Nah, itu semuanya terdefinisi secara jelas dan nggak ada perdebatan. Lalu, bagaimanakah yang disebut dengan bukan himpunan? Misalnya kumpulan siswa kelas 12 apa yang ganteng atau cantik. Nah, ganteng atau cantik ini parameternya subjektif dan tiap orang bisa memiliki penilaian yang beda. Jadi dia bukan himpunan. Misalnya lagi kumpulan kota yang bersih. Nah, itu kan tiap orang bisa punya penilaian berbeda. Jadi itu bukan merupakan himpunan. Nah, melanjutkan pembahasan kita akan bahas bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Bisa aja kita tulis dalam bentuk kata-kata. Misalnya, kita punya himpunan C. Bebas ya, bisa huruf apa aja. Nah, kita ingin menulis bahwa himpunan C adalah bilangan prima di antara 2 dan 10. Nah, kita tulis aja dalam bentuk kalimat, tapi dia diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal ya, yang bentuknya kayak gini teman-teman. Selanjutnya, kita bisa tulis juga dengan cara menyebutkan siapa aja anggotanya. Misalnya, bilangan prima di antara 2 sampai 10 itu ada 3, ya nggak? 5 dan 7. Nah, jadi ini kita absen guys. Satu persatu himpunannya anggotanya siapa aja. Selanjutnya, bisa kita tuliskan juga dalam bentuk notasi. Notasi pertidaksamaan atau interval. Misalnya, C ini adalah X, di mana X berada di antara 2 sampai 10 dengan X anggota bilangan prima. Nah, ini ada simbol seperti huruf E yang bermakna merupakan anggota. Kemudian ada juga beberapa jenis himpunan yang kita kenal. Yang pertama adalah himpunan semesta. Nah, definisi himpunan semesta ini adalah suatu himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Misalnya, kita punya himpunan yang biasa atau himpunan yang lebih kecil nih, 2, 3, 5, 7, himpunan C. Nah, himpunan semestanya atau yang kita lambangkan sebagai S ini bisa beberapa macam. Misalnya, S merupakan himpunan bilangan prima. Bisa aja dong karena 2, 3, 5, 7 itu semua himpunan bilangan prima. Kemudian kalau S-nya bilangan bulat positif, juga boleh dong karena 2, 3, 5, 7 itu semuanya bilangan bulat positif. Kemudian juga bilangan real bisa, bilangan rasional bisa. Kenapa? Karena semua himpunan S ini atau himpunan semesta ini di dalamnya itu akan ada anggota 2, 3, 5 sama 7-nya. Paham ya teman-teman? Selanjutnya adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya kita tulis sebagai kurung kurawal dibuka langsung ditutup atau tanda kosong seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Jadi himpunan bagian ini ketika suatu himpunan seluruh anggotanya adalah anggota dari himpunan yang lain. Misalnya kita punya himpunan P anggotanya 357 dan himpunan Q anggotanya 13579. Nah, kalau kita lihat seluruh anggota himpunan P, dia ada di dalam anggota himpunan Q. Yang kita notasikan sebagai himpunan P adalah himpunan bagian dari himpunan Q. Nah, sekarang dari jumlah anggotanya, kita bagi menjadi himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota tak berhingga. Misalnya suatu himpunan M
N-nya atau jumlah anggotanya itu tidak terhingga, teman-teman. Nah, kalau himpunan berhingga, dia jumlah anggotanya, misalkan anggota dari himpunan J, itu ada nilainya, jadi bukan tidak terhingga. Ada juga yang kita sebut himpunan ekuivalen. Ketika jumlah anggota suatu himpunan, misalnya himpunan F, sama dengan anggota himpunan suatu bilangan yang lain. Misalnya, himpunan F adalah ini, kemudian himpunan G adalah yang ini. Nah, kalau kita lihat, F sama G ini kan isinya berbeda sama sekali ya, teman-teman. Tapi jumlah anggotanya sama-sama 5. Berarti kedua himpunan ini himpunan ekuivalen. Oke, teman-teman, kita lanjutin dengan hubungan antar himpunan. Nah, hubungan antar himpunan ini menyatakan bagaimana suatu himpunan berinteraksi dengan himpunan lainnya. Nah, kita nyatakan biasanya dalam bentuk diagram Venn, yaitu suatu diagram yang himpunannya kita nyatakan dalam bentuk lingkaran, dan nanti kita lihat bagaimana interaksi antara satu, dua, atau lebih dari lingkaran itu. Nah, di sini kita nyatakan suatu kotak, ya. Kotak ini merupakan himpunan semesta, yaitu suatu himpunan yang memuat juga anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini akan kita lihat masing-masing interaksi A sama B itu nanti bagaimana aja dan bagaimana penulisannya. Nah, jadi asal-muasalnya dulu, misal ada dua buah himpunan A dan B dalam himpunan semesta. Nah, misalnya suatu himpunan A itu sama sekali tidak ada anggota dari himpunan B, alias anggotanya beda semua. Nah, ini kita sebut saling lepas. Itu asal-muasalnya, teman-teman. Nah, tapi ketika seluruh anggota himpunan A dengan himpunan B bergabung, itu akan kita sebut sebagai union. Penulisannya yaitu A union B. Misalnya A itu himpunan bilangan 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B itu 5, 6, 7. Nah, berarti A union B-nya atau himpunan gabungan adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ini suatu himpunan baru yang anggotanya adalah seluruh anggota himpunan A dan himpunan B. Kita lanjut. Selanjutnya kita punya irisan himpunan. Kita nyatakan dalam A irisan B atau A intersek dari B. Nah, kalau sekarang kita punya himpunan A dan B yang sama. A 2, 3, 4, 5 dan B 5, 6, 7 berarti A intersek B-nya adalah 5 aja, teman-teman. Nah, si 5 itulah yang dimaksud di arsiran yang ini ya, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah selisih dua himpunan. Kita nyatakan dalam A minus B. Ini artinya adalah seluruh anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota bilangan himpunan B. Ya, jadi jangan sampai ada himpunan A yang dia ikut masuk ke dalam anggota B. Ya, jadi dipastikan supaya tidak ada penyusup dari himpunan lainnya. Masih sama ya contohnya ya, ketika A itu 2, 3, 4, 5, B itu 5, 6, 7, berarti A dikurangi B itu adalah 2, 3, sama 4. Nah, kali ini 5-nya nggak boleh masuk, karena dia anggota himpunan B.